Assalamualaikum, selamat datang di channel Jendela Tutorial. Pada video kali ini, kita akan mengerjakan soal Excel tes kerja bagian pertama. Ini sesuai dengan request teman-teman dari hasil polling yang telah kami posting beberapa hari yang lalu. Dan ke depan, akan kami coba upload lagi video tentang soal tes Excel untuk memperlancar kita dalam menyelesaikan soal-soal Excel. Dalam tes Excel, kita akan berhadapan soal, dan biasanya semacam perintah yang berisi petunjuk dalam mengisi kolom-kolom kosong dengan rumus. Nah, yang perlu kita pahami adalah bagaimana cara kita mengidentifikasi setiap soal. Ini ada triknya, dan telah kami rangkum. Ada 5 pertanyaan yang biasa muncul dalam soal Excel, yaitu trik yang pertama. Apabila teman-teman membaca soal, kemudian ada kata jika dan maka bisa dipastikan itu pasti menggunakan rumus if. Contoh, jika kelas VIP, maka harga tiket 1 juta. Selain itu, harga tiket 500.000. Ini pasti menggunakan rumus if karena ada kata jika dan maka. Yang kedua, apabila ada kalimat yang mengatakan berasal dari tabel atau ambil dari tabel. Di sini ada kata berasal atau kata ambil dan yang paling utama yaitu ada kata tabel. Maka bisa dipastikan itu adalah rumus VLOOKUP atau HLOOKUP. Sisa kita lihat jika tabel acuannya berbentuk vertikal maka VLOOKUP. Jika horizontal maka HLOOKUP. Yang ketiga, apabila ada kalimat yang mengatakan ambil karakter sebanyak sekian digit, ada kata karakter atau ada kata digit, maka itu bisa dipastikan menggunakan fungsi teks, yaitu apakah dia left, mid, atau right. Tinggal kita lihat, jika ambil data dari sebelah kiri, maka pakai left. Jika dari tengah, maka pakai mid, dan jika dari kanan, maka pakai right. Yang keempat, jika ada kalimat yang mengatakan jumlahkan kolom berdasarkan kriteria. Ada kata jumlah serta ada kriterianya. Contoh, jumlahkan kolom harga yang tipe tiketnya VIP. Di sini kita disuruh menjumlahkan kolom harga dan kriterianya adalah tiket VIP. Maka itu menggunakan rumus SUMIF. Gunanya untuk menjumlahkan data angka berdasarkan kriteria. Yang kelima, jika ada kalimat yang mengatakan hitung banyaknya data pada kolom berdasarkan kriteria. Ada kata hitung banyaknya, serta ada kriterianya. Contoh, hitung banyaknya data barang yang kategori barang meja. Di sini kita disuruh menghitung banyaknya data barang dan kriterianya adalah kategori meja. Maka ini menggunakan rumus COUNTIF. Gunanya untuk menghitung banyaknya data berdasarkan kriteria. Kelima hal ini semoga teman-teman bisa cermati, sebab jika kita sudah memahaminya, maka soal Excel akan terasa lebih mudah. Baik, langsung saja kita buka filenya. Ini adalah contoh soal Excel, yaitu laporan gaji karyawan PT XYZ. Kita disuruh mengisi kolom yang kosong, yaitu kolom jabatan, status, divisi, gaji pokok, tunjangan anak, total gaji, serta yang di bawah ini, total seluruh gaji, gaji terbesar, gaji terendah, gaji rata-rata, dan jumlah data. Adapun keterangan untuk mengisi rumusnya itu ada di bawah. Yang ini, untuk kolom jabatan diambil 2 karakter dari karakter ketiga dari kolom kode. Kolom kode berarti yang ini, ambil 2 karakter dari karakter ketiga. Nah, dari karakter ketiga kita hitung 1, 2, 3, berarti mulai dari sini. Kemudian kita disuruh ambil 2 karakter, berarti yang ini. Ya, contoh yang ini 01. Jika kode 01, maka kepala. Jika 02, maka staf. Jika 03, maka operator.
Di sini kita akan mengkombinasikan rumus meet dan if. Kenapa rumus meet? Karena di sini menyebutkan kata karakter, berarti sudah pasti itu adalah fungsi teks. Tinggal kita lihat, jika dia dari sebelah kiri, maka left, tengah itu mid, dan kanan itu right. Di sini dia mengambil karakter mulai dari karakter ketiga, berarti dia di tengah, maka pakai mid. Kemudian di bawah ini, ada kata jika dan maka, berarti itu menggunakan rumus if. Kita coba buat rumusnya ya, kombinasi if dan mid. Sama dengan if, buka kurung, mid, buka kurung, pilih kolom kode, koma, 3, ya, karena dia start dari karakter yang ketiga, koma, 2, 2 karena kita ingin mengambil 2 karakter, kemudian balas kurung, koma, kriteria yang pertama, jika 01 maka kepala. Maaf, di sini bukan koma, tapi sama dengan 01, balas petik 2, maka kepala. Seperti ini, ya. Jika 01, maka kepala. Kita lanjut, koma, jika, buka kurung, mid, buka kurung, pilih kolom kode, kemudian koma, 3, koma, 2. Ambil mulai dari karakter ketiga sebanyak 2 digit, balas kurung, sama dengan 02, ini kriteria yang kedua. Jika 02, maka staff. Maka petik 2, staff. Jangan lupa ya, tulis petik 2, itu menandakan bahwa dia adalah string atau teks. Balas petik 2, koma, kemudian kriteria yang ketiga, if, buka kurung. Nah, ini kita bisa copy untuk memudahkan. Kemudian paste di sini. Nah, jika kodenya itu adalah 03, maka 03 apa teman-teman? Operator. Maka operator. Kemudian balas petik 2. Nah, selesai. Ini bisa langsung kita enter. Jadi di Excel itu untuk bagian rumus yang paling akhir. Nah, ini sudah paling akhir, kita nggak usah balas tutup kurung seperti ini ya, nggak usah. Yang penting dia sudah paling akhir, langsung saja enter. Kita coba enter. Nah, jika muncul seperti ini, klik yes. Nah, sudah muncul datanya. Kita coba copy ke bawah. Nah, sudah jadi. Kita coba pastikan dulu. Di sini 01. 01 itu kepala. Oke, sudah benar. 02 itu staff, 03 operator. 02 yang ini staff. Oke, sudah benar. Dan 03 itu operator. Oke, sudah benar. Nah, saya jelaskan sedikit dulu. Di sini menggunakan koma ya. Jadi bisa disesuaikan teman-teman sesuai dengan settingan bahasa pada komputer masing-masing. Jika bahasanya English, maka pakai koma. Jika bahasanya adalah bahasa Indonesia, maka pakai titik koma. Kebetulan di laptop saya ini menggunakan bahasa Inggris di settingannya, maka saya menggunakan koma. Dan jangan lupa menggunakan petik 2. Nah, itu menandakan bahwa dia adalah isian string atau isian teks. Ya, jika kita tidak menggunakan petik 2 seperti ini, itu akan error. Seperti itu. Oke, sudah jadi untuk kolom jabatan. Lanjut, kolom status. Pada kolom status ini, diambil satu karakter terakhir. Jika kode S, maka single, kode M, menikah. Di sini disebutkan satu karakter terakhir. Berarti dia adalah paling kanan. Berarti pakai rumus right. Nah, kalau seandainya disebutkan karakter pertama, dia paling kiri. Ada di kiri, berarti left.
Nah, di sini satu karakter terakhir kita menggunakan right. Jika kode S, maka single. Nah, di sini ada kata jika dan maka, berarti menggunakan fungsi if. Berarti ini adalah kombinasi dari fungsi if dan try. Kita coba lihat di kolom kode, kita disuruh ambil di paling kanan. Yang ini berarti huruf M ini dan juga huruf S. Jika S dia single, jika M dia menikah. Kita coba. Sama dengan if, kemudian buka kurung, right. Nah, ini mengambil karakter dari sebelah kanan. Kemudian pilih kolom kode, koma, 1. Kenapa 1? Karena kita hanya ingin mengambil satu karakter. Kemudian balas kurung, sama dengan S. Balas petik 2, koma, maka single. Lanjut, koma, menikah. Maaf, kita tulis dulu petik 2, menikah. Nah, ini adalah if tunggal. Kalau yang tadi itu di kolom jabatan if bertingkat. Nah, kenapa if tunggal? Karena if-nya cuma satu. Ya, jika if-nya ada banyak, maka itu adalah if bertingkat. Penulisan if tunggal itu hanya seperti ini. Ini adalah isian true-nya jika kondisi ini benar, dan jika salah, nah ini adalah kondisi false. Jika kodenya adalah S, maka single. Selain daripada itu, berarti menikah. Nah, maksudnya seperti itu. Ya, kita coba enter. Klik yes. Nah, di sini sudah muncul. Kemudian kita copy ke bawah. Nah, kenapa di sini menggunakan if tunggal? Karena kriterianya cuma 2. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, cuma 2. Jika kode S, maka single, 1. Kode M, maka menikah, 2. Berarti ini hanya menggunakan if tunggal. Karena kondisinya hanya ada 2. Kalau seandainya lebih daripada 2, di sini 3, berarti ini perlu menggunakan if bertingkat. If-nya lebih daripada 1. Oke, enter. Ini untuk kolom status, kita coba cek dulu. Di sini M, nah ini menikah, sudah benar. Kemudian ini S, ini single. Oke, sudah benar. Kita lanjut, kolom divisi. Pada kolom divisi ini, kita coba lihat keterangannya. Nah, ini dia. Divisi diambil satu karakter pertama dan divisi berdasarkan tabel gaji pokok. Nah, di sini ada kata karakter, berarti dia fungsi teks. Nah, kemudian ini ada kata pertama. Satu karakter pertama, berarti dia berada di sebelah kiri. Karena pertama, kalau yang tadi itu terakhir, dia di sebelah kanan. Karena ini pertama, sebelah kiri, maka kita menggunakan fungsi left. Selanjutnya, dan divisi berdasarkan tabel gaji pokok. Nah, di sini ada kata tabel, berarti ini mengacu pada tabel acuan. Nama tabel acuannya yaitu tabel gaji pokok. Yang ini adalah tabel gaji pokok. Berarti ini adalah kombinasi dari rumus VLOOKUP, ya, karena ini adalah tabel acuan. VLOOKUP dikombinasikan dengan fungsi left. VLOOKUP dan left. Kita coba jalankan rumusnya. Sama dengan VLOOKUP. Kemudian buka kurung. Nah, selanjutnya kita pilih kolom acuan. Kolom acuannya adalah kolom kode. Nah, karena kita hanya ingin mengambil satu karakter pertama pada kolom kode, maka kita harus menggunakan fungsi left. Seperti ini. Kemudian kita buka kurung. Pilih kolom kode, kemudian koma 1. Kenapa 1? Karena kita hanya ingin mengambil satu karakter pada sebelah kiri. Kemudian balas kurung, koma. Selanjutnya kita bisa blok tabel acuan.
Tabel acuannya adalah tabel gaji pokok yang ini. Kita blok seperti ini. Kita cukup blok datanya saja, tidak usah blok header tabelnya. Selanjutnya, kita menekan tombol F4 seperti ini. Kenapa kita menekan tombol F4? Itu agar supaya mengunci baris dan kolom pada tabel acuan, sehingga rumusnya itu tidak bergeser ketika kita copy ke bawah. Nah, misalkan teman-teman tidak sengaja F4-nya itu terketik sebanyak 2 kali. Ya, misalkan saya ketik F4 lagi. Nah, modelnya seperti ini. Teman-teman jangan panik. Tekan saja terus F4 sampai S dolarnya itu ada 4 buah. Ini baru 2 buah. Ya. 1, 2. Kita coba F4 lagi. Nah, ini masih ada 2. 1, 2. Tekan lagi. F4. Nah, ini F4-nya hilang. Nah, kita tekan lagi. F4. Nah, ini. 1, 2, 3, 4. S dolarnya sudah ada 4. Ya, jadi teman-teman tidak usah panik. Tekan saja F4 terus sampai S dolarnya itu ada 4 buah. Itu artinya dia mengunci baris dan kolom. Selanjutnya, koma, kolom keberapa. Nah, di sini kita lihat, divisi itu berada pada kolom yang kedua. Ini kolom pertama, ini kolom yang kedua. Berarti kita ketik angka 2. Selanjutnya, koma, false. Nah, di sini teman-teman ada juga mengetik angka 0 ya. Jadi sini bukan false. Dia ketik 0 seperti ini. Itu sama. False ataupun 0 itu nilainya sama. Kebetulan saya sering menggunakan kata false seperti ini. Setelah itu kita bisa balas kurung, kemudian enter. Nah, sudah muncul. Kita copy ke bawah seperti ini. Untuk A, dia bisnis. Kita coba pastikan. A itu bisnis, B operasional, C umum, D IT. Nah, ini operasional, B. Nah, D itu adalah IT. Dan C adalah umum. Oke, sudah benar ya di kolom divisi ini. Kita lanjut, kolom gaji pokok. Kolom gaji pokok, kita lihat keterangannya di sini. Gaji pokok berasal dari tabel gaji pokok. Yang ini berdasarkan divisi. Berarti acuannya adalah divisi. Jika dia bisnis, maka gaji pokoknya 2.500.000 dan seterusnya. Kita coba rumusnya. Ingat, acuannya adalah kolom divisi. Rumusnya sama dengan VLOOKUP, kemudian buka kurung. Kita blok atau kita pilih kolom divisi. Seperti ini. Ya, jadi bukan kolom kode. Kebetulan di keterangannya itu dia mengacunya pada kolom divisi. Jadi tidak selamanya kolom acuan itu di kode ya, bisa saja di kolom yang lain. Tergantung dari soalnya. Kemudian kita koma, kita blok tabel gaji pokok. Nah, cara bloknya yaitu mulai dari kolom divisi. Jangan blok dari sini, salah. Karena di VLOOKUP yang kita blok pertama adalah kolom kunci. Nah, kolom kunci di pertanyaan ini adalah kolom divisi. Berarti kita blok dari kolom divisi seperti ini. Ya, diingat teman-teman ya. Selanjutnya kita tekan F4 satu kali. Nah, seperti ini untuk mengunci baris dan kolom. Kemudian kita ketik koma, dia kolom keberapa. Nah, kita hitung lagi. Gaji pokok itu berada di kolom, nah ini kolom pertama. Jangan hitung lagi di sini ya, ini tidak terhitung karena kita blok dari kolom divisi. Nah, ini adalah kolom pertama, ini kolom yang kedua. Nah, berarti kita ketik angka 2. Gaji pokok berada di kolom yang kedua. Selanjutnya, koma, false. Kemudian balas kurung, enter. Nah, sudah muncul ya. Kita bisa blok ke bawah seperti ini. Nah, datanya sudah muncul. Nah, agar supaya bagus, kita bisa memberinya simbol rupiah. Caranya kita blok seperti ini, kolom gaji pokok, kemudian kita klik kanan, pilih format cell, selanjutnya kita pilih accounting.
ya, karena kita ingin memberikan simbol rupiah. Kita cari rupiah di sini, Rp. Di sini tersusun secara abjad, jadi mudah untuk kita cari. Ini Rp Indonesian rupiah. Kemudian decimal places-nya kita isi 0, ya, agar supaya angka desimalnya tidak muncul. Selanjutnya kita klik OK. Nah, sudah muncul ya gaji pokoknya. Kita coba pastikan dulu. Untuk bisnis dia 2.500.000. Kita coba cek bisnis 2.500.000. Oke, sudah benar ya. Operasional 2,4, umum 2,3, IT 2,6. Kita coba cek. Nah, operasional 2,4 sudah benar. Kemudian IT itu 2,6, umum 2,3. Oke, sudah sesuai ya untuk kolom gaji pokok. Di sini kita menggunakan rumus VLOOKUP. Lanjut, kolom tunjangan anak. Pada kolom tunjangan anak, kita coba lihat keterangannya. Yang ini, tunjangan anak jika status menikah dan mempunyai anak, maka masing-masing anak mendapatkan Rp25.000. Jika tidak, maka Rp0. Ya, di sini kita menggunakan rumus if. Kenapa? Karena ada kata jika dan juga ada kata maka. Berarti ini rumus if. Jika dia menikah, maka setiap anak itu dikali 25.000. Nah, itulah tunjangan anaknya. Jika tidak, artinya jika dia single, dia belum menikah, maka dia Rp0 pada kolom tunjangan anak. Nah, gimana rumusnya? Kita coba. Di sini sama dengan if buka kurung, kita pilih kolom status sama dengan menikah. Yang ini, jika statusnya menikah, maka jumlah anak, yang ini jumlah anak dikali 25.000, karena setiap anak itu dapat tunjangan 25.000. Selanjutnya, koma. Jika dia belum menikah atau dia single, maka 0. Nah, seperti itu ya. Kita menggunakan if tunggal, if-nya cuma 1, karena kriterianya cuma 2. Yaitu jika dia menikah, maka jalankan ini. Jika dia belum menikah atau dia single, maka jalankan yang ini. Maksudnya seperti itu. Sekarang kita coba enter. Nah, sudah muncul. Kita blok ke bawah seperti ini. Nah, di sini dia kenapa 0? Karena dia single. Yang ini, ya. Di sini single. Ini single juga. Ini single. Nah, ini single. Kita coba pastikan yang terisi. Ya, di sini 50.000. Nah, artinya 25.000 ya, karena di sini masing-masing anak mendapat 25.000. Jika tidak, artinya dia masih single, dia dapat 0. Nah, karena masing-masing anak dapat 25.000, maka 2 dikali 25.000. Nah, di sini 50.000. Oke, sudah benar. Kalau jumlah anaknya 1, dia hanya 25.000. Nah, ini 3. Ini juga 3. Dia 75.000. Nah, bagaimana kalau misalkan 4? Kita coba isi 4 di sini. Maka 100.000. Ya, karena 25.000 dikali dengan 4. Kita kembalikan di sini 3. Kita bisa blok kolom tunjangan anak. Kita berikan simbol rupiah, klik kanan format cell, seperti cara tadi. Kita pilih accounting, kemudian decimal places-nya kita isi 0, kita cari rupiah. Yang ini, kemudian kita klik OK. Nah, sudah selesai untuk tunjangan anak. Di sini kita menggunakan if tunggal. Oke, lanjut. Total gaji. Pada kolom total gaji ini, kita lihat rumusnya. Total gaji adalah berdasarkan gaji pokok dan tunjangan anak. Artinya, total gaji adalah gaji pokok ditambah tunjangan anak. Nah, ini cukup mudah ya. Rumusnya adalah sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan anak. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, sudah muncul total gajinya.
kita bisa blok ke bawah seperti ini. Nah, kita coba pastikan dulu, ini 2.500.000 ditambah 50 berarti 2.550.000 rupiah. Nah, ini ditambah 25.000, 2,5 tambah 25, 2.525.000 rupiah, dan seterusnya. Nah, cukup mudah ya untuk kolom total gaji ini. Kita lanjut, rumus yang ada di bawah sini, total seluruh gaji. Nah, rumusnya yaitu sum, sama dengan, nah ini rumus total, kita menggunakan sum, ya tulisannya sum. Kemudian kita blok, sum, buka kurung, kemudian kita blok seperti ini. Nah, teman-teman bisa tutup kurung, bisa juga tidak. Kalau misalkan saya tidak tutup kurung seperti ini, karena dia paling akhir ya. Dia berada paling akhir pada rumus, jadi nggak usah kita ketik tutup kurung, kita enter. Nah, sudah muncul. Nah, nanti tutup kurungnya itu akan terisi otomatis. Nah, begitulah Excel. Nah, di sini sudah muncul total seluruh gaji 24.800.000 rupiah. Selanjutnya, gaji terbesar, kita menggunakan rumus max. Sama dengan max. Max itu untuk mencari nilai terbesar. Kemudian buka kurung, kita blok kolom total gaji, enter. Gaji terbesar adalah 2.675.000 rupiah. Selanjutnya, gaji terendah sama dengan min, buka kurung, kita blok kolom total gaji seperti ini. Kemudian langsung enter. Nah, yang paling terendah adalah 2.325.000 rupiah. Gaji rata-rata. Nah, rata-rata kita menggunakan average. Average. Kemudian buka kurung, kita blok seperti ini, sama seperti tadi. Kemudian enter. Rata-rata gaji adalah 2.480.000 rupiah. Selanjutnya jumlah data. Nah, kita disuruh hitung ada berapa banyak data yang ada di sini. Ya, rumusnya adalah count, sama dengan count, buka kurung, kemudian kita blok total gaji seperti ini. Nah, rumus count ini berjalan apabila kita ingin menghitung banyaknya data, di mana data tersebut adalah number. Nah, kebetulan di total gaji ini adalah number, maka kita menggunakan count. Kita coba enter dulu ya. Nah, hasilnya 10. Oke, sudah benar. Gimana kalau misalkan saya menghitung berapa banyak data, tapi yang saya blok adalah kolom nama yang ini. Dia bukan angka, tapi dia adalah string atau teks ya, seperti ini. Nah, apakah dia jalan? Kita enter. Nah, hasilnya 0. Kenapa 0? Karena count itu hanya menghitung banyaknya data yang berupa angka. Selain angka, atau dia adalah teks, maka dia tidak akan menghitung. Nah, gimana kalau misalkan kita kita ingin menghitung banyaknya data yang di kolom nama, yang berisi teks, berarti kita tambahkan A seperti ini, count A. Bedanya di situ ya. Kalau count, dia menghitung banyaknya data yang berupa angka. Jika dia berupa teks atau string yang ini, maka kita menggunakan count A. Seperti itu ya teman-teman, mudah-mudahan bisa dicatat, karena ini bisa saja keluar pada saat tes Excel nanti. Kemudian enter. Nah, sudah muncul ya 10. Ada 10 data yang ada di tabel ini. Nah, ini keterangannya tadi, total seluruh gaji, gaji terbesar, gaji terendah, gaji rata-rata, dan jumlah data. Demikian video tentang soal Excel tes kerja bagian pertama. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan update video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.